Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Namira, kembali lagi dengan saya Abi Wildan Firdausi dan saya Damar Syamsahira Qaulani selaku perwakilan Namira Pers dengan bintang tamu kita yaitu Ustadz Ahmad Batiar dengan tema Malam Lailatul Qadar. Kita sambut Ustadz Batiar. Terima kasih. Untuk data pribadinya itu ada Ustadz Ahmad Batiar Zamzami, MPDI, lahir di Lamongan pada tanggal 1 Desember 1982. Jabatan yang dimiliki oleh Ustadz Ahmad Batiar yaitu adalah Ketua Lembaga Ta'alif Wan Nasyr PCNU Kota Kerasan. Untuk pendidikan, beliau pernah berada di MI Sabilal Mutakin Surabaya, lulus pada tahun 1994. SMP Tunas Buana Surabaya, lulus pada tahun 1997. SMU Nurul Jadid Paiton Probolinggo, lulus pada tahun 2000. S1 Tarbiyah PAI Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo, lulus pada tahun 2005. S2 Ilmu Pendidikan Islam Universitas Sunan Giri Surabaya, lulus pada tahun 2013. Untuk pengalaman kegiatan beliau, pernah menjadi pelatih daerah PPKB PAI Kompetisi Profesional 2 Kanwil Kemenang Jawa Timur. Ini sangat banyak sekali ya kegiatannya yang pernah dilakukan ya. Untuk riwayatnya, pertama kali dalam masuk di dunia pendidikan pernah mengajar di MI Sabilal Mutakin Surabaya ya Ustadz ya, pada tahun 2006 sampai 2013. Dan sekarang berada di SD Sukabumi 2 Kota Probolinggo dari tahun 2017 hingga sekarang ya. Riwayat organisasi, pernah menjadi Ketua KGPAI Kota Probolinggo ya Ustadz ya? Sampai sekarang. Pertanyaan pertama yang ingin kami tanyakan, apa itu malam Lailatul Qadar? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrun barakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati segenap keluarga besar Yayasan Namira School, wabil khusus keluarga besar SMP Namira Kota Probolinggo, beserta sobat-sobat Namira dimanapun berada yang mungkin sekarang sedang menjalani ibadah puasa. Semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, sehat dan sempat sehingga sampai detik ini sobat Namira dimanapun kita berada, kalian berada, masih tetap bisa menjalankan puasa. Belum bolong kan puasanya ya? Belum ya? Alhamdulillah. Tapi kalau perempuan dapat keistimewaan ya, dapat privilege ya. Tapi kalau laki-laki tidak ada privilege. Ya. Nah, itu yang kedua, selawat serta salam selalu kita limpah curahkan pada junjungan besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita semua bagaimana menyemarakkan malam-malam di bulan Ramadan. Salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini, sebelum Ustadz ke sana, ada beberapa hal yang ingin Ustadz sampaikan. Jadi Lailatul Qadar ini identik dengan surat Al-Qadar. Karena di sana terkandung surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar terkandung kata-kata Lailatul Qadar. Mungkin yang untuk mengingatkan kembali, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, di situ sudah jelas wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini bisa juga langsung menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas siapa tadi? Abiyu ya.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Secara singkat, padat dan bermakna, Lailatul Qadar itu adalah sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Qadar itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, yaitu sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kalau kita konversikan Sobat Nawira semua dimanapun kalian berada, kalau kita konversikan dalam hitungan tahun dan bulan, kira-kira kurang lebih ya 83 tahun 4 bulan. Bayangkan ya, umur umat Nabi Muhammad seperti kita ini rata-rata kan baina sitina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Dan itu pun kalau ada yang melewati 70 itu bonus ya, bonus. Jangan jauh-jauh, Nabi Muhammad sendiri usia kan 63 ya, usia 63. Nah, sebelum lari ke definisi, Ustaz mau ceritakan sebentar asbabun nuzul dari surat Al-Qadar. Jadi asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab diturunkan sebuah ayat wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah, khusus surat Al-Qadar ini asbabun nuzulnya adalah yang sangat masyhur, yang sangat populer waktu itu diterangkan dalam sebuah riwayat. Ada seorang sahabat yang hidup di zaman Bani Israel, tersebutlah namanya Sam'un. Dalam mitologi Romawi dan Yunani kuno itu terkenal dengan Samson. Samson ya. Kalau dalam cerita asbabun nuzulnya ini Sam'un, kalau lengkapnya Sam'un Al-Ghazi. Singkat cerita, waktu itu Nabi Muhammad bercerita kepada para sahabat kayak seperti ini ya, bercerita ya, di waktu yang senggang, waktu yang luang, bercerita kepada sahabat-sahabat. Sahabat, dulu ada seorang yang hidup di zaman Bani Israel, sangat taat, sangat patuh, sangat kuat, karena hari-harinya diisi dengan beribadah dan berjihad. Beribadah dan berjihad. Usut punya usut, ternyata sahabat Namira dimanapun Anda berada pernah mengalami masa-masa kelam. Sam'un Al-Ghazi ini ya, kalau sekarang masa-masa apa ya, masa-masa jahiliyah gitu. Kemudian dia bisa move on ya, bisa move on, bukan yang generasi yang common ya, yang gagal move on. Ternyata sosok Sam'un Al-Ghazi ini merupakan sosok yang cepat move on dari masa kelamnya itu, sehingga atas rasa syukurnya itu, ini bercerita ya Nabi Muhammad di depan para sahabat. Atas rasa syukurnya itu, pagi sampai malam digunakan untuk beribadah dan berjihad. Paginya untuk puasa, siangnya untuk beribadah, baca Al-Quran. Bahkan ketika ada jihad itu, dalam suatu riwayat cerita itu, sekali perang itu mampu menuntaskan 1000 orang kaum kafir. Bayangkan, saking kuatnya. Dalam mitologi cerita Romawi dan Yunani itu, Samson itu diceritakan seorang yang gagah perkasa. Kalau sekarang Indonesia kayak Adira gitu. Adira gitu, yang soge, kalau kata bahasa Maduranya, soge gitu. Kalau dalam sekarang ini apa ya, yang kekar gitu, yang kekar, yang six pack, terus tubuhnya berotot gitu ya. Itu diceritakan dalam sebuah riwayat, itu mampu membunuh 1000 orang kafir. Saking kuatnya dalam berjihad dia. Nah, sahabat-sahabat yang diceritai oleh Rasul ini iri. Ya Rasul, iri saya dengan Sam'un itu. Bayangkan, paginya berpuasa, kemudian untuk ibadah, untuk baca Al-Quran, untuk tahajud. Kami masa mampu membunuh 1000, dan itu kila wakola, itu diceritakan sampai berumur panjang sekali. Tapi kemudian sahabat tanya lagi, kira-kira ya Rasul, dengan segitu banyaknya kebaikan, jihad, ibadah yang dilakukan, berapa pahalanya ya Rasul? Tanya para sahabat pada Nabi Muhammad itu. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, tidak tahu. Kemudian turun ayat melalui malaikat Jibril, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hatta matla'il fajr. Intinya, Allah melalui malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad, sampaikan pada umatmu, jangan berkecil hati,
meskipun umatmu kecil, ini kecil ya, ini lengannya kan kecil ini. Jangan berkecil hati meskipun umatmu kecil-kecil, pendek-pendek, karena ada malam yang nanti kamu akan dapatkan di masa-masa umatmu, yaitu malam Lailatul Qadar yang dikonversikan itu 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau cara singkat, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh dengan keistimewaan, yang kalau kita mendapatkan pada malam Lailatul Qadar itu nututi, kalau orang Jawa katanya menangi ya, nyapok mencari guru ya, mencari guru nyapok gitu ya, nututi, maka kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu bisa dikonversikan kita sama dengan ibadah pada malam itu ya. Kalau kita nututi Lailatul Qadar dan menangi kita itu bisa merasakan nikmatnya seolah-olah kita sudah beribadah selama 1000 tahun. Coba bayangkan 1000 tahun. Umatnya Nabi Nuh saja berapa? 900 tahun. Nabi Nuh sendiri 960 tahun. Nah, Sobat Namira berapa tahun umurnya sekarang? Umurnya berapa Abi? 14. 14, Mbak? 14. Untuk menuju 1000 tahun, 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan ini kan bukan hal suatu yang mudah gitu. Seperti jadi kalau seperti itu saya ulang lagi, jadi Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, dimana kalau kita dapatkan hikmah dan fadilah di Lailatul Qadar itu sama dengan kita beribadah seolah-olah dalam hitungan 83 tahun 4 bulan. Mungkin seperti itu Mas. Untuk selanjutnya apa sih yang membuat malam Lailatul Qadar itu begitu istimewa di dalam berbeda dari malam-malam yang lain di bulan Ramadan? Iya betul. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi satu yang jelas ada di dalam bulan istimewa, ya kan? Bulan Ramadan. Jadi dalam sebuah hadis, afdalul yaum yaumul jum'ah, ya kan? Afdalul syahru syahrul Ramadan. Paling baiknya hari adalah hari Jumat. Paling baiknya bulan adalah bulan Ramadan. Sudah pasti segala sesuatu yang ada di dalam bulan Ramadan maka akan mendapatkan fadilah yang sama dengan bulan Ramadan. Itu pun sekarang masih diberi keistimewaan lagi. Bulan Ramadan ternyata masih ada Lailatul Qadar. Jadi menjadi begitu istimewa karena Lailatul Qadar ada di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga hari-hari di dalam bulan Ramadan, malam-malam di bulan Ramadan, menit-menitnya, detik-detiknya akan menjadi mulia dan istimewa karena bulan Ramadan. Sehingga pasti kita akan mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Jadi secara singkat, mengapa begitu mulia dan begitu istimewa? Karena Lailatul Qadar ada di dalam bulan Ramadan, sehingga mendapatkan fadilah dan kemuliaan sesuai dengan bulan Ramadan. Begitu ya Sobat Namira. Ya, pertanyaan ketiga, bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan malam Lailatul Qadar secara spiritual dengan ibadah? Ya, terima kasih Mas Abiyu ya, Mas Abiyu. Jadi bagaimana cara memanfaatkan? Sudah diberikan pedoman, diberikan ajaran, diberikan contoh oleh para sahabat. Para sahabat dicontohkan oleh para rasul. Kemudian dalam hal ini adalah Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Terutama pada 10 terakhir ya, 10 terakhir. Dalam sebuah riwayat itu yang masyhur itu ada di malam ganjil, yaitu 21, 23, 25, 27, 29. Cuma itu pun belum bisa menjadi garansi kepastian kalau Lailatul Qadar itu ada dan turun. Maka dirahasiakan dan menjadi misteri oleh Allah. Ini seperti kayak semacam surprise, ya kan? Namanya surprise yang penuh dengan kejutan, yang penuh dengan fadilah, pahala, keutamaan. Kalau diberitahukan, nggak surprise lagi dong, ya kan? Maka oleh Allah itu dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Agar kita tetap kenceng ibadahnya, gaspol, ya. Ibadahnya tetap gaspol. Nah, hanya pada malam-malam ganjil. Itulah hikmahnya kenapa kemudian dirahasiakan. Cuma para ulama ini berikhtiar dan berijtihad ya. Kalau berijtihad kan kalau kita mendapatkan kebenaran maka pahalanya 2.
Kalau para ulama berijtihad itu kemudian salah ijtihadnya, maka tetap dapat pahala cuma 1. Jadi mereka berijtihad dari 30 hari ini para sobat Namira ya. Kira-kira mereka berijtihad dengan berdasarkan riwayat-riwayat, cerita-cerita hadis. Itu di malam 10 hari terakhir. Kemudian mereka berijtihad lagi, berkontemplasi lagi, merenung lagi. Ternyata di 10 hari terakhir itu di malam-malam ganjil. Nah, maka yang kita lakukan adalah, kalau kata orang Jawa itu cancut tali wondo, mengencangkan ikat pinggang ya, mengencangkan ikat pinggang, selalu mendekatkan diri pada Allah, taqarrub ilallah. Walaupun mendekatkan diri kepada Allah itu tidak hanya di masjid, di musola, di rumah juga bisa. Cuma memang yang diajarkan itu agar kita lebih mendapatkan keutamaan dan kemuliaan fadilah dari bulan Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar, itu dianjurkan untuk beriktikaf, Mas ya. Beriktikaf, Mbak, yaitu berdiam diri di masjid ya. Berdiam diri saja ya. Boleh bertasbih, boleh berzikir, boleh baca Al-Quran, membaca buku-buku Islami ya. Kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih. Karena kalau kita sampai melewatkan itu, kenapa? Belum tentu kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan tahun datang. Tidak ada jaminan. Bahkan Nabi Muhammad ya Mbak ya, Mas Abiyu, makhluk yang paling dicintai oleh Allah itu tidak tahu sampai seberapa batas umur saya ya Allah. Tidak tahu. Padahal itu makhluk yang dicintai, yang disayangi, yang dekat dengan Allah, yaitu Nabi Muhammad. Itu tidak tahu. Jadi emang kalau bulan Ramadan yang kita belum tentu tahu bulan Ramadan yang akan datang akan muncul apa tidak, jangan jauh-jauh. Ada tetangganya Ustadz itu, hanya beberapa jam sebelum sholat tarawih yang pertama kemarin sudah dipanggil oleh Allah. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mumpung kesempatan emas ini tidak akan mungkin datang kedua kali. Seperti sebuah pepatah ya, sobat Namira dimanapun kalian berada, al waktu kasoif. Waktu itu adalah ibarat pedang. Jadi kalau kita tidak menggunakan dengan sempurna, dengan baik, kesempatan itu akan lewat begitu saja. Dan waktu itu ingat tidak akan mundur sejenak hanya untuk kita saja. Waktu akan terus berlalu, berjalan. Ya, jadi eman. Maka itu iktikaf yang dianjurkan itu oleh Rasulullah dan para sahabat itu iktikaf, yaitu berdiam di masjid, diniati nawaitun iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Ada kok di masjid-masjid, musola sudah tapi biasanya kalau iktikaf itu di masjid, bukan di musola. Kalau musola boleh Ustaz, boleh, cuma bukan iktikaf, cuma qiyamul lail ya. Qiyamul lail yaitu menghidupkan malam. Kalau iktikaf dianjurkan di masjid karena sudah ada aturannya. Jadi seperti itu Mas ya, baca Al-Quran, bertasbih, bersolawat, pokoknya hal-hal yang baik di dalam masjid. Mungkin seperti itu Mas Abiyu ya. Saya mau tanya, kalau misalkan nih orang sakit gitu ya, yang sudah mungkin berniat sekali buat iktikaf di masjid. Betul. Kalau misalkan ada kendala sakit itu, bagaimana secara biar masih bisa mendapatkan apa ya? Siap. Gitu. Iya, Mbak siapa? Lupa Ustaz. Sahira apa? Iya. Sahira. Iya, Sahira, Mbak Sahira. Pertanyaan bagus ini Sobat Namira ya. Jadi daya ingin tahu itu harus muncul tinggi dan harus ditanyakan. Kalau malu bertanya saat di jalan. Tapi bukan berarti sering bertanya malukan. Tidak ada intinya kalau dalam agama. Terus saja bertanya sampai kita sampai pada titik yang kita pahami. Jadi terima kasih Mbak Syahira. Jadi bagaimana Ustadz pingin sekali iktikaf, sudah pingin niat tapi terkendala karena udzur syar'i, Sobat Namira ya, sakit dan sebagainya, atau mungkin harus merawat orang tua di rumah ya. Kemudian bagaimana sehingga kalau kita tinggalkan nanti sakitnya orang tua yang kita jaga itu semakin parah, itu kan malah tidak bagus itu ya, malah tidak baik gitu. Jadi kalau kita niat saja itu sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan satu. Niat saja, misalkan ya saya sama Mas Abiyu, ya Allah nanti saya mau bangun tahajud misalnya. Ternyata tiba-tiba sudah menjelang sahur, imsak gitu ya, kurang 5 menit tiba-tiba terbangun, belum sempat makan, belum sempat ini, ya apa, niatnya saja itu sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan. Kemudian ketika niat ini dilaksanakan dengan pelaksanaan, ya dilanjutkan dengan pelaksanaan, oh saya sholat tahajud,
terus ternyata sholat tahajud sungguhan bisa terlaksana dengan benar. Nah ini pahala lagi, ya, enak kan? Enak. Niat doa dapat pahala ya kan? Double mas ya, double mas ya. Niat itu pahala tersendiri, sampai melaksanakan itu juga pahala tersendiri. Jadi niat saja sudah bagus. Jadi seperti yang saya katakan tadi mbak ya, jadi kalau menghidupkan malam Lailatul Qadar memang kita dianjurkan untuk iktikaf. Tapi kalau ada uzur syar'i kita tidak bisa untuk iktikaf, boleh kok di rumah ya, boleh kita. Tapi bukan iktikaf namanya, qiyamul lail tadi ya, menghidupkan malam dengan melean kata orang Jawa ya, tangi kalau orang Madura ya, ndak apa, ndak tidur gitu ya. Jadi seperti itu Pak ya, bisa tetap semangat. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada kisah-kisah inspiratif atau pengalaman pribadi tentang pengalaman merayakan Lailatul Qadar yang mungkin dapat diceritakan kepada sobat-sobat Namira? Iya, terima kasih sobat Namira dimanapun kalian berada. Jadi kalau masalah pengalaman spiritual pasti kita akan mendapatkan itu. Tergantung bagaimana kita berproses menuju ke sana. Saya yakin sobat Namira pun juga punya pengalaman yang spiritual yang mungkin tidak sama. Cuma biasanya itu kalau Ustadz itu pada hari-hari tertentu di bulan Ramadan itu kayak tenang sekali. Kemudian tidak merasa gerah. Ketika ada masalah tenang gitu. Tenang sekali. Masalah datang lagi. Tenang gitu. Tenang setenang-tenangnya pokoknya. Kalem pol pokoknya deh. Kalem, tenang gitu. Kayak hidup ini kayak santai, landai gitu. Jadi itu ya yang pertama. Terus kalau yang kedua, kita merasakan itu beribadah pada malam itu. Merasa tidak ada berat dan beban. Walaupun kita misalkan bangun malam, paginya kita beraktivitas padat, penuh, ternyata kita bangun malam dimudahkan tiba-tiba kayak kita dibangunkan gitu. Secapek apapun terus tiba-tiba kita dibangkitkan dari tidur kita, karena kalau tidur itu kan saudaranya mati ya. An-naum akhul maut katanya seperti itu. Jadi tidur itu saudaranya mati gitu. Jadi kalau kamu tidur kan tidak tahu apa-apa kan, tidak tahu sekelilingnya. Nah itu herannya juga Ustaz, pada saat itu ketika cuapeknya seharian ketika beraktivitas dengan segala aktivitas ya, dengan segala pekerjaan, tiba-tiba ketika kita mau tahajud kayak dimudahkan untuk bangun, untuk beranjak mengambil wudhu. Itu yang saya rasakan. Jadi seakan-akan ibadah pada waktu itu tidak berat, dimudahkan dan diringankan. Ini tentunya karena fadilah bulan Ramadan dan fadilah malam Lailatul Qadar. Mungkin seperti itu Kak ya Mas. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran dan pentingnya doa dalam meraih berkah dan ampunan di malam Lailatul Qadar? Ya, terima kasih Mas Abio. Kalau Mas Abio ingat tersemuanya. Iya. Jadi sebelum saya menjawab itu, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai dasar dana dasar sobat Namira dimanapun kalian berada, ad-doa itu muhul ibadah. Ad-doa muhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Dalam hadis yang lain, ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Jadi namanya inti dari ibadah, kemudian senjatanya orang yang beriman. Apalagi kalau yang dipanggil oleh Allah ini dalam ibadah puasa khususnya ada orang yang beriman. Coba dicermati. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, tanpa kita sadari ternyata yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa khususnya ya adalah orang-orang beriman. Kalau Allah mau, Allah berkehendak, bisa saja ya ayyuhalladzina aslamu, ya kan? Hei orang-orang yang Islam. Nah, ternyata tidak semua orang Islam itu beriman atau ada iman di dadanya. Sebagaimana kita ketahui sobat Namira dimanapun kalian berada, al-iman yazid wa yanqus.
Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Nah ini ketika kita melihat fenomena kaki-kaki di jalan dengan hanya kelihatan kakinya di warung-warung, apakah itu ya itu bukan sulap, bukan sihir? Itu saudara-saudara kita yang mungkin masih belum dapat hidayah dari Allah, atau mungkin musafir ya. Kita selalu positive thinking ya, selalu berbaik sangka. Maka yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Jadi kita sebagai orang beriman, senjata kita, pedoman kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan yang banyak tantangan ya. Dulu zamannya Mas Abius sama zamannya Ustadz mungkin tidak sama. Zamannya Ustadz dulu tidak ada YouTube. Ustadz kan generasi, kalau Ustadz sampaikan ya ke teman-temannya Ustadz itu, saat ini generasi transisi ya, antara generasi kolonial dan milenial gitu ya. Kalau dengan teknologi ini Anda gaptek amat, tapi juga tidak paham-paham amat, tidak seberapa expert, tidak seberapa gaptek, tengah-tengah ya. Jadi kalau zamannya Ustadz dulu, tidak ada YouTube, internet itu, adanya televisi, radio, sehingga kalau kita dengan fasilitas yang seperti ini, kita dimudahkan oleh teknologi, kecanggihan media, doa sekarang kalau sampai tidak hafal doa sudah tarawih, tinggal browsing. Ya, ya kan? Doa mau apa tinggal browsing, tapi jelas harus cari sanad yang jelas, sumber yang terpercaya, jangan asal browsing. Jadi sangat penting doa untuk seorang kita, orang yang beriman, agar kita mendapatkan apa? Karena gini ya, kalau kita tidak berdoa itu bagaimana? Rasa syukur kita akan nikmat itu kurang. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi atau bagaimana itu lupa saya. Berdoalah padaku. Ya, berdoalah padaku. Karena kamu kalau nggak berdoa itu dianggap sombong oleh Allah. Ya. Kenapa dianggap sombong? Karena yang kamu raih itu anggapannya hasil prestasimu. Ya, belajar, kamu pinter karena kamu belajar. Kamu kerja karena kamu kaya karena kamu kerja. Padahal di balik itu semua, di balik kepandaian kamu, kekayaan kamu, itu ada Allah di sana. Ya. Jadi kalau kita tidak minta sama Allah, kita akan dianggap makhluk yang sombong. Karena kita nggak butuh Allah. Allah itu as-somad, ya, maha yang dibutuhkan. Kalau manusia dimintai tiap hari tangga misalkan, minta garam, minta air, mungkin ada rasa bosannya ya. Jangan gitu sobat Nabilah dimanapun kalian berada. Pinjam alat tulis, alat pensil, tiap hari pinjam, ya. Tiap hari pinjam, kan jenuh juga ya. Ini pinjam-pinjam terus. Tapi Allah enggak, seneng kalau ada makhluk, ada hambanya yang meminta sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Itu sudah jelas itu. Berdoalah kamu, maka akan aku kabulkan. Cuma kabulkannya kapan? Di saat yang tepat. Ya. Apa yang kita butuhkan, ya, bukan apa yang kita inginkan, ya. Mungkin seperti itu Mas Abi. Mungkin apa namanya agak melenceng, agak keluar dari pertanyaan. Boleh keluar, boleh. Ini, kalau misalkan ini ya, kan banyak nih orang-orang yang mungkin masih belum siap mau puasa, mau Yeah. gini. Apa sih tips-tips biar bisa kuat pas puasa? Iya. Yang jelas puasa itu kan al-imsak ya. Arti dasarnya al-imsak, menahan. Jadi karena dalam tubuh manusia ini ada potensi. Kalau dalam surat At-Tin ya, watini wazaituni waturi sinin wahadal badilan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini diciptakan sebaik-baik makhluk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kalau kita pada titik rendah, maka kita asfala safilin, kita bisa seperti hewan. Auzubillah min dzalik. Enggak bisa mengendalikan potensi nafsu kita, potensi amarah kita. Kita seperti hewan. Tapi kalau kita bisa mengendalikan potensi yang ada dalam diri kita, kita bisa melebihi malaikat. Malaikat itu, for your information, ya, FBI gitu ya, itu nggak punya nafsu dia, nggak sesulit kita. Nah, kemudian setan itu tidak dikaruniai akal pikiran loh. Dia tuh isinya goda terus, ya, goda terus. Nah, kita dikaruniai akal, dikaruniai nafsu. Kalau kita bisa mengendalikan nafsu, mengendalikan akal, kita bisa di atasnya malaikat. Subhanallah.
Tapi kalau kita dikalahkan oleh nafsu, dikalahkan oleh hawa nafsu kita, balhum adl, katanya dalam Al-Quran, kita bisa lebih hina dari binatang. Balhum adl, bahkan lebih hina dari binatang. Jadi bagaimana? Kembali pada diri, al-imsak. Kita mampu menahan diri, kita sadari bahwa diri kita ini hidup ini hanya sementara. Rasa syukur ini harus kita tambah supaya kita diberi nikmat oleh Allah. Maka kesadaran diri sendiri itu penting untuk memulai bagaimana kita menjalankan perintah-perintah Allah semua loh ya, tidak hanya puasa, dengan ringan. Kenapa sih? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kalau kita yakini pada ayat Al-Quran yang berbunyi seperti tadi, berarti segala tindak tanduk kita ini ibadah sebenarnya ya. Sampai duduk seperti ini ibadah loh ya. Sobat Namina dimanapun Anda berada, mendengarkan kebaikan tausiah dari siapapun dengan niat baik lillahi ta'ala, itu ibadah ya, ibadah. Jadi intinya itu meletakkan kesadaran diri sendiri bahwa diri ini butuh sama Allah, lemah tanpa Allah, tiada berdaya tanpa Allah, sehingga kita melakukan ibadah, sholat, puasa enak, ringan, tidak ada berat di sana. Terima kasih. Sip itu. Mungkin sekian dari Ya. terima kasih pada Sobat Namira yang telah menyaksikan podcast ini. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata atau perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.